bangunan hemat energi atau apa itu sebenarnya sesuatu yang wajib. Bagaimana seorang arsitek memberikan saran bahwa bagaimana sih bangunan ini tuh lebih hemat energi misalnya, atau pada saat seperti sekarang ini kita mungkin lebih senang ada outdoor gitu, ada indoor, dan bagaimana koneksi antara indoor dan outdoornya akan menjadi lebih baik. Halo pemirsa DAI TV, saya Ramadhani Dwi Payana, saya seorang arsitek di Medan. Hari ini kita akan berbicara mengenai profesi arsitek dan arsitektur, dan mungkin juga kontribusi seorang arsitek terhadap lingkungannya. Ini cukup unik sebenarnya. Ya, aku itu memang suka gambar. Dari kecil suka menggambar, suka berkhayal gitu. Itu dari kecil. Jadi kayak punya dunia sendiri kadang-kadang. Keinginan masuk ke sini itu mungkin kuliah SMA ya. Tapi waktu SMA malah pengennya masuk ilmu komputer. Ilmu komputer itu kan hanya ada di UI dan ITB ya dulu ya. Dan itu kan skornya tinggi. Aku sendiri tuh termasuk pemalas belajar. Jadi sadar diri, ya udahlah, kayaknya milih arsitek gitu. Dengan studio, masih dengan kantor, itu kita sudah berdiri semenjak 2004. Dan dari 2004 saya partneran dengan teman saya, Simon Gani namanya. Dia dari tamatan dari Parahyangan. Kesibukan lain sekarang lagi banyak ke asosiasi arsitek. Kebetulan sekarang jadi pengurus juga di Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Utara. Lalu sekarang juga terlibat beberapa pekerjaan dengan untuk membantu sertifikasi di Ikatan Arsitek Nasional Indonesia Nasional. Nah, ada satu proyek kita yang dapat penghargaan IAI Award 2018 di Jalan Adam Malik, itu kantor. Itu kita menang untuk kategori konservasi. Bangunannya rumah panggung, kayak tinggal satu-satunya tuh di daerah itu. Dahulunya tuh memang kawasannya rumah panggung semua. Umurnya sudah hampir 100 tahun. Ya kita renov jadi kantor, dulunya rumah. Itu merupakan mungkin ya salah satu penghargaan tertinggi lah. Kalau di asosiasi, itu penghargaan tertinggi di asosiasi untuk sebuah karya ya. Mungkin perlu dipahami juga ya, green itu sebenarnya habit ya. Jadi bukan hanya tentang bangunan. Nggak bisa kita bicara tentang bangunan saja. Habitnya, kalau nggak habitnya green, nggak bisa. Jadi habitnya juga harus green. Bagaimana membuat bangunan hemat energi atau apa itu sebenarnya sesuatu yang wajib. Jadi saya mungkin bagi dua aja. Kita bisa bicara secara internal dan eksternal. Artinya bagaimana seorang arsitek memberikan saran atau pendekatan kepada si klien atau si proyeknya sendiri secara internal itu, bahwa bagaimana sih bangunan ini tuh lebih hemat energi misalnya, atau pada saat seperti sekarang ini kita mungkin lebih senang ada outdoor gitu, ada indoor, dan bagaimana koneksi antara indoor dan outdoornya akan menjadi lebih baik. Bagaimana misalnya kita bisa memanfaatkan air hujan atau air sisa buangan itu digunakan kembali atau bagaimana gitu. Itu tuh juga sebuah hal yang penting. Walaupun mungkin itu tidak secara signifikan ya mengubah wajah kota atau apa. Tapi kalau misalnya itu dilakukan secara kolektif, itu akan menjadi sangat baik. Yang tadinya misalnya daerah sini tuh banyak pohon, mungkin gara-gara kita ada pohon di situ, kita harus mendebang pohon itu. Dan mungkin seorang arsitek malah, kalau arsitek yang baik, pohonnya dibiarin gitu. Hal yang esensial itu konteks sebenarnya. Konteksnya itu ada konteks yang skala kecil dan skala besar. Skala kecil, atau misalnya kita contohkan aja ini. Ini konteksnya misalnya dia agak ke dalam,
kita tuh bisa harusnya punya suatu setting depan tuh harus lebih menarik gitu untuk mengundang orang gitu. Jadi dan bagaimana cara membuat itu menarik, ya itu berbeda-beda gitu. Contohnya kaca ini kan hadir misal gara-gara ada pohon, supaya kita tuh bisa lihat pohon. Nah itu, jadi supaya bisa lihat itu atapnya transparan, supaya tuh ya bayang-bayangnya kalau pada siang hari, pada kena matahari tuh bayang-bayangnya itu yang membuat ruangan ini tuh jadi menarik gitu. Bayangan itu kan selalu berganti ya, bergeser, warna matahari itu bergeser. Dan kalau kita bisa memanfaatkan si matahari itu sebagai bagian dari bangunan kita akan mempunyai visual yang berbeda setiap hari. Konteks lain misalnya, kalau misal buat rumah di daerah yang padat penduduk, nah itu seperti apa gitu. Kita kan lihat lagi, ini anginnya dari mana, mataharinya bagaimana, lalu skala bangunannya sekitarnya bagaimana, tinggi bangunannya bagaimana, jarak rumah ke rumah bagaimana gitu. Nah itu hal yang esensial. Dan itu pasti akan berbeda, setiap lokasi berbeda, orang berbeda, kebiasaan berbeda, hasilnya juga pasti berbeda. Sebelum bicara soal hal-hal lain, estetika itu mengikuti. Jadi kalau kita benar, estetika itu benar. Jadi estetika itu selalu mengikuti. Nggak perlu dibuat-buat gitu. Kita tuh nggak perlu buat-buat kayak, oh biar cantik gitu, biar ini gitu. Nggak perlu sih. Nah, mungkin generasi baru sekarang udah lebih sadar dengan lingkungan gitu. Udah lebih tahu. Tapi kita kembali dulu ya, masalah green ini bukan hanya bicara tentang banyaknya pohon, tapi bicara tentang material lokal, tukang lokal. Karena kalau kita bisa aja pakai roof garden kayak apa, tapi kok materialnya bawa dari Eropa, bawa dari India atau dari mana gitu, ya itu bisa dikatakan nggak green juga. Artinya kan dia untuk membawa barang itu ke situ kan jadi ada energi yang digunakan lagi gitu. Nah jadi menggunakan material-material lokal, material yang cukup banyak ada di sini, atau mungkin yang minim punya pabrik di sini gitu ya, yang itu juga sebenarnya bagian dari green sebenarnya. Ya untuk pasangan-pasangan muda ataupun siapapun yang pengen buat rumah gitu, kita selalu bicara soal antara keinginan dan kebutuhan. Dan biasanya pentingnya dulu kebutuhan, itu yang pertama. Kebutuhannya apa, itu dulu hal primer ya. Lalu keinginan. Setelah itu mungkin bicara soal budgetnya. Karena dari kebutuhan dan keinginan ini keinginannya susah dikontrol kan. Keinginan kita inginnya banyak gitu. Nah itu juga mungkin tugasnya seorang arsitek juga untuk membaca apa sih sebenarnya kebutuhan dasar. Dan bisa memilah nih antara kebutuhan dan keinginan. Selalu di awal pasti kan owner pengennya, saya pengen begini, selalu banyak gitu ya. Nah, arsitek juga harus membuat peta ya, mappingnya antara mana nih yang kebutuhannya sebenarnya dan mana yang keinginannya gitu. Dan itu dari wawancara sebenarnya, ngobrol gitu, itu baru tahu kita itu apa sebenarnya esensinya gitu. Lalu berangkat dari situ mulai mengakomodir hal-hal yang memungkinkan berdasarkan budgetnya. Biasanya mereka sudah punya sudah punya calon lokasi gitu ya, atau di mana gitu. Nah mungkin nanti tinggal melihat lokasinya gitu. Lokasinya ini ada masalah apa gitu. Misalnya dia tadi yang padat gitu, atau misalnya di perumahan yang dempet gitu ya, kanan kiri dempet, belakang dempet. Nah ini bagaimana kita mau menggerakkan anginnya gitu. Ya usahakan tetap ada sedikit ruang udara ya, atau taman kecil gitu untuk bisa udara masuk dan keluar. Kita butuh crossing ventilasi supaya dia tuh bisa bergerak udaranya. Itu adalah kebutuhan yang sangat dasar karena berefeknya banyak, termasuk ke kesehatan. Kalau kita terlalu mengandalkan rumah kita tertutup, ya sirkulasinya kan itu aja. Apalagi kita pakai AC gitu. Ya di dalam masa kayak gini gitu ya, pandemi ya, itu udah sangat gampang gitu untuk menyebar gitu ya. Dan hal yang sederhana lagi, usahakan pakai shower gitu, daripada pakai gayung, karena shower itu jauh lebih hemat air daripada gayung.
Ya, mungkin kalau yang sederhana tuh soal listrik ya, kita bicara soal listrik. Ini faktornya masih banyak ya, tadi soal air, ada soal listrik. Soal listrik kita bisa mulai dengan menggunakan lampu LED misalnya. Itu akan jauh lebih hemat. Jadi apa namanya, pengguna kita bisa memakai mungkin daya yang kecil gitu ya untuk rumah, sehingga kita abodemennya kecil gitu. Misalnya mau pakai AC, cari yang inverter, ya, cari inverter supaya ketika dia sudah mencapai suhu tertentu, dia akan mati sendiri. Dan biasakan memang kalau pakai AC jangan terlalu dingin gitu, terlalu dingin. Itu juga memakan energi yang besar. Jadi kalau apa ya mungkin ya di 24, 25 itu sebenarnya sudah cukup sih sebenarnya ya. Nah kalau kamar itu biasanya memang bukaan dari dalam sebuah ruangan itu biasanya sekitar 30% dari luas dinding ya. Rata-rata ya itu juga banyak faktornya. Posisi hadapan dan mana-mana dan itu juga penting. Sebaiknya ketika ingin membangun rumah atau merenov itu gunakanlah jasa arsitek. Jadi bukan dilihat nilai secara langsung gitu ya, tapi dilihat ini secara jangka panjang. Baik pemirsa, sekian bincang-bincang kita hari ini mengenai arsitek dan lingkungan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.